tahiyyat ahlul jinan fatahiyatuhum fiha salam. Assalamu qawlan mir rabbir rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid bihi lisani wahdi qalbi bi jahi taha wa ali. Allahumma yassir wa la tu'assir wa a'in wa tambin bi khairin ya karim. Pertama-tama yang saya muliakan, yang saya banggakan, yang saya cintai, Ra'isul Muassasah beserta anggota yayasan yang telah hadir bersama-sama kita. Kita doakan mudah-mudahan mereka dipanjangkan umurnya dalam keadaan taat, diberkahi dan insya Allah diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Begitu juga yang saya hormati, yang saya cintai, para ustadz, para ustadzah yang telah hadir pada kesempatan hari ini. Mudah-mudahan kita berdoa bersama-sama kepada Allah agar Allah berkahi kehidupan kita. Tidaklah kita meninggalkan tempat ini kecuali dosa kita dihapuskan, derajat kita diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, kebaikan ditambahkan oleh Allah, sehingga kita berdoa kepada Allah agar Allah wafatkan kita pula dalam keadaan husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Baik ustadzah, ustadzah, kaifa halukum? Sabahul khair. Baik, alhamdulillah. Saya terima kasih kepada panitia telah memberikan saya waktu untuk menjelaskan yang tentang masalah fikih bab salat. Baik, jikalau kita membahas tentang fikih, tentu kita tidak lepas dari sebuah rujukan atau referensi buku atau kitab. Yang saya bawa adalah kitab yang bernama At-Taqrirat As-Sadidah fil Masail Mufidah, yaitu karangan dari Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Zain bin Smith. Beliau alhamdulillah masih hidup dan beliau dari ulama Syafi'i, dari bermadhab Syafi'i, berakidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Baik ustadz-ustadzah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jikalau kita berbicara tentang bab salat, maka banyak fasal-fasal atau bab-bab yang lainnya yang akan kita bahas. Pertama, kita akan membahas fadilatus shalah, fadailus shalah. Begitu juga kita akan membahas uzur-uzur orang yang meninggalkan, yang boleh meninggalkan, yang boleh terlambat di dalam melaksanakan sholat. Begitu juga ada waktu-waktu yang diharamkan kita untuk sholat sunnah. Begitu juga ada syarat wajib sholat, ada syarat sah sholat, ada rukun-rukun sholat, ada hal yang membatalkan sholat, sampai kepada praktek untuk melaksanakan sholat ketika sunnah-sunnahnya, begitu juga makruh-makruhnya dan seterusnya. Nah, insya Allah mungkin akan berlanjut pembahasan kita. Jikalau materi saya belum tertunaikan dengan sempurna, insya Allah kita lanjutkan di lain waktu. Baik, saya akan membahas tentang kitabus shalah. Pengertian sholat ini, ta'rifus shalah lughatan ad-du'a. Pengertian sholat ini secara harfiah, secara bahasanya adalah doa. Oleh karena itu sering kita mendengar sholatu ala nabi. Artinya apa? Berdoa untuk Nabi Muhammad, berdoa untuk Rasulullah, yaitu yang kita sering untaikan, sholawat. Nah, sholawat ini jamak daripada kata as-sholah. As-sholah ini apa? Ad-du'a, berdoa. Maka dari itu ulama membuat teka-teki. Sholat apa yang boleh tanpa wudhu? Sholat apa yang boleh kita lakukan ketika kita berhadas besar? Sholat apa yang boleh kita lakukan ketika kita ada najis di pakaian kita? Kita boleh melakukan sholat. Sholat apa itu? As-sholatu ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berselawat kepada Nabi Muhammad. Karena berselawat kepada Nabi Muhammad dalam keadaan apapun diperbolehkan.
Baik, itu sholat menurut bahasa. Akan tetapi sholat menurut syariat, aqwalun wa af'alun muftatahatun bitakbir wa muhtatimatun bitaslim ghaliban. Sholat itu menurut syariat adalah perkataan-perkataan, ucapan-ucapan, dan perbuatan-perbuatan yang mana sholat ini diawali dengan takbiratul ihram dan diselesaikan, diakhiri dengan salam. Ghaliban, kebanyakan. Baik, jadi sholat itu dibuka dengan takbiratul ihram, diselesaikan, diakhiri dengan salam secara kebanyakan. Kebanyakan seperti itu. Kenapa saya bilang kebanyakan? Seringnya seperti itu. Kenapa saya bilang seringnya seperti itu? Karena ada beberapa hal yang jarang mungkin orang melakukan, tapi dia dikatakan sholat. Seperti ini. Terkadang ada yang sholat itu dengan perkataan saja. Ada sholat yang dilakukan dengan perkataan, tapi tidak dilakukan dengan perbuatan. Aqwalan wala af'alan. Aqwalan la af'alan. Ka sholatil janazah. Seperti sholat jenazah. Sholat jenazah tidak ada ruku, tidak ada sujud, tidak ada tahiyat akhir, tidak ada tahiyat awal, tidak ada duduk antara dua sujud. Sholat jenazah hanya butuh perkataan, takbir. Takbir, begitu juga doa, sholawat, al-fatihah, al-fatihah, sholawat, doa. Itu. Berarti sholat jenazah itu kategori sholat yang dilaksanakan dengan perkataan, tapi tidak dengan perbuatan. Jadi apa hukum takbir mengangkat tangan ketika kita sholat jenazah? Hukumnya sunnah. Baik. Terkadang ada juga sholat yang dilakukan dengan perbuatan. Ada gerakan-gerakan, tetapi tidak dengan ucapan. Ka sholatil akhros. Nah, bagi orang yang bisu. Orang bisu, dia cukup bergerak saja. Karena dia tidak bisa mengucapkan, tidak bisa mengucapkan al-fatihah, tidak bisa mengucapkan zikir karena dia bisu tadi. Tetapi dia hanya perlu melakukan gerakan-gerakan, ruku, i'tidal, sujud, duduk antara dua sujud, sujud tahiyat akhir, tahiyat awal, tahiyat akhir, salam dan seterusnya. Nah, ini bagi orang bisu. Jadi bagi orang bisu itu dia cukup perbuatannya saja, tidak dengan ucapannya karena dia bisu. Baik, terkadang sholat ini sah dilakukan walaupun la af'alan wala aqwalan ka sholatil akhros al marbut. Ya, terkadang sholat ini bagi orang yang bisu dan terikat, dalam keadaan terikat. Dia sudahlah bisu, terikat pula, diikat. Nah, ini bagi orang yang bisu yang terikat ini sah dia sholat. Dengan apa? Dengan ingatannya saja. Nah, kenapa tidak bisa dia bergerak, tidak bisa diikat, tidak bisa dia mengucapkan zikir karena dia bisu. Apakah sah sholatnya seperti itu? Sah, ya di situ. Makanya tadi di dalam pengertian sholat itu adalah sering kali diawali. Sejatinya diawali dengan takbir, diakhiri dengan salam. Sejatinya seperti itu. Tapi ada kemudian kemungkinan yang sudah saya sebutkan. Itu tetap dikatakan sah sholatnya. Baik, keutamaan sholat ini, Ustadz dan Ustadzah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, itu adalah rukun kedua, ruknus tsani min arkanil Islam, rukun kedua daripada rukun-rukun Islam. Wahya amududdin, dia adalah tiang agama. Waman tarakaha faqad hadamaddin. Barang siapa yang meninggalkan sholat, maka dia telah merobohkan tiang agama tersebut. Wa fadluha azim, dan keutamaannya sangat besar sekali. Kama waradat bihi ayat al-Qur'aniyah wal ahaditsun nabawiyah. Sebagaimana diterahkan di dalam firman Allah Al-Qur'an, begitu juga tertera di dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, wa aqimus sholata lidzikri, tegakkanlah salat untuk mengingatku kata Allah. Wa qauluhu aqimis shalah tarafayn nahar wa dzulafan minal lail. Begitu juga tegakkanlah salat dari penghujung siang sampai penghujung malam. Innal hasanat yudhibnas sayiat. Kemudian sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu bisa menghapus kejelekan-kejelekan. Dzalika dzikra lidzakirin, dan inilah sebagai pengingat untuk orang-orang yang ingin mengingat.
Wa qala sallallahu alaihi wasallam, innal abda idza qama fis shalah futihat lahul jinan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya seseorang hamba ketika dia mendirikan salat, futihat lahul jinan, dibuka baginya itu pintu-pintu surga. Wa kushifa lahul hijab bainahu wa baina rabbih, dan dihilangkan pembatas antara seorang hamba kepada Tuhannya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Wastaqbalathul hurul ain, dan bidadari akan mengelilingi orang yang sholat tersebut. Ya, itu dari hadisnya Rasulullah SAW, keutamaan yang sangat agung. Begitu juga kata Rasulullah, inna fis shalah la syifa, sesungguhnya di dalam sholat itu ada kesembuhan di dalam sholat. Jadi bagi yang ingin sembuh, silakan perbanyak sholat. Begitu juga kata Rasulullah SAW, ju'ilat qurratu aini fis shalah, dijadikan penyejuk hatiku, penyejuk diriku itu adalah sholat, kata Rasulullah. Begitu juga kata Rasulullah, innal abda idza qama yusalli utiya bidunubihi fawudi'at ala ra'sihi aw ala atikihi fakullama raka'a aw sajada tasaqatat anhu. Begitu juga kata Rasulullah, sesungguhnya seorang hamba ketika dia melaksanakan sholat, maka dosa-dosanya itu ditumpuk di atas kepalanya dan di atas pundaknya. Maka setiap kali hamba itu ruku, maka jatuhlah dosa yang di atas pundaknya tadi. Begitu juga ketika seorang hamba itu sujud, maka jatuh pula dosa-dosanya yang diletakkan oleh Allah di atas kepala seorang hamba tersebut. Artinya adalah sholat ini sungguh sebuah perilaku yang bisa menghapuskan dosa seorang hamba. Wa qala ulama, begitu juga perkataan ulama, inna shalah afdalul ibadat al-badaniyah, sesungguhnya salat itu adalah sepaling bagusnya amal badan, amal perbuatan, sepaling bagusnya ibadah. Wa farduha afdalul furud, salat wajib itu sebaik-baiknya kewajiban yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya kewajiban-kewajiban seperti puasa, zakat, haji, sholat. Nah, sholat ini lebih mengungguli daripada ibadah-ibadah wajib yang lainnya. Mengungguli dari apa? Dari segi pahalanya, dari segi penghapusan dosanya, dari segi pengangkatan derajat oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang selalu sholat tersebut. Wa nafluha afdalun nawafil, dan sunnahnya sholat-sholat ini, sholat-sholat sunnah itu paling bagusnya ibadah sunnah. Jadi seperti kita ketahui ada sunnah bersedekah, ya, ada juga menyantuni anak yatim, sunnah-sunnah yang lainnya. Tapi sepaling bagus sunnah adalah sunnah sholat sunnah. Baik, itu sudah kita jelaskan keutamaan sholat. Sekarang kita akan memasuki waktu-waktu sholat. As-shalawatul maktubah al-khoms. Sholat yang wajib itu waktu ada berapa? Ada 5 waktu, yaitu zuhur, asar, maghrib, isya, fajar, yaitu subuh. Waqad jama'ahullah li nabiyina Muhammad. Nah, ibadah 5 sholat waktu ini terkumpul diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena nabiyina afdalun nabi, afdalur rasul. Karena nabi kita sepaling baiknya nabi, sepaling baiknya rasul, begitu juga umatnya khairu ummah, sebaik-baiknya umat, karena nabi kita sebaik-baiknya nabi. Nah, ternyata ustadz-ustadz yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, salat 5 waktu ini adalah dulunya diwajibkan kepada nabi-nabi terdahulu, tapi bukan 5 waktu. Ada nabi yang diwajibkan untuk salat zuhur saja, ada nabi yang diwajibkan untuk salat subuh saja, ada nabi yang diwajibkan untuk salat asar saja. Tapi karena kemuliaan umat Nabi Muhammad sangat luar biasa, ibadah-ibadah nabi terdahulu dikumpulkan untuk umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, bagian-bagian waktu sholat ini kita sudah mengetahui fardu sholat 5 waktu itu sudah kita ketahui. Maka ada ulama membagi waktu sholat ini. Ulama membagi waktu sholat.
Misalkan di sholat zuhur, ya, ulama membagi 7 waktu di dalam sholat zuhur ini. Yang pertama waktu fadilah. Waktu fadilah, ya ini waktu yang paling utama, yang paling bagus untuk melaksanakan sholat. Apa itu waktu fadilah? Idza shallal insan fi hadzal waqti hasala ala fadilati awalil waqti. Jikalau seorang hamba sholat pada waktu ini, maka dia mendapatkan pahala sholat di waktu yang sangat bagus. Bagaimana caranya? Wa yakunu dzalika bil ishtighal bi asbabis shalah. Nah, hendaknya ketika masuk waktu sholat, seorang hamba itu langsung dia menyibukkan dirinya untuk melaksanakan sholat tersebut. Daripada apa? Masuknya waktu, ya. Ketika masuk waktu kita umpamakan azan. Azan itu daripada sebab-sebabnya sholat. Maka ibarat kata ketika kita terdengar kumandangan azan, maka kita langsung datang ke masjid misalnya. Sembari azan kita datang ke masjid, mengambil wudhu, melihat pakaian kita bersih atau tidak, tertutup auratnya atau tidak, kemudian kita datang ke masjid dan sholat. Nah, waktu inilah yang dinamakan waktu fadilah, waktu utama, ya. Sembari melakukan sebab-sebab untuk sholat, azan, kemudian iqomah, berwudu, menutup aurat kita, sholat sunnah, menunggu jamaah, itu daripada sebab-sebab untuk melaksanakan sholat. Jadi waktu fadilah itu kita dapatkan jikalau kita berada di pada waktu-waktu ini. Itu namanya waktu fadilah, waktu yang utama. Yang kedua, waktu ikhtiar. Kita bisa memilih waktu untuk sholat. Ya, antara apa? Antara selesainya waktu zuhur dengan sebelum masuk waktu asar. Dari masuknya waktu zuhur sampai sebelum masuk waktu asar itu namanya waktu ikhtiar, waktu pilihan. Sebenarnya seorang hamba diharuskan untuk sholat di awal waktu tadi. Cuman dia boleh memilih, ya. Entah dia ada uzur mungkin, ada pekerjaan sehingga dia tidak bisa sholat di awal waktu. Nah, ini namanya waktu pilihan, namanya waktu ikhtiar. Yang ketiga, waktu jawaz, waktu boleh. Ya juzu an tu'akhkharus shalah ila hadzal waqt yakunu bi karaha au biduni karaha. Ya, ini ya, waktu boleh itu masih di dalam waktu pilihan tadi. Seseorang kalau dia seandainya ada uzur, ada pekerjaan, ya sudah selesaikan dulu pekerjaannya. Tapi dia tertinggal waktu utama, tertinggal pahala yang sangat banyak. Ya, tidak sholat di awal waktu. Ya tidak apa-apa. Ya. Menyibukkan urusannya terlebih dahulu. Asalkan dia sholat zuhur. Yang parah itu kalau tidak sholat zuhur itu, ya. Yang keempat, waktu hurmah, waktu haram. Waktu haram ini terjadi jikalau orang itu mengakhiri waktu sholatnya. Mengakhiri waktu sholatnya dengan tanpa uzur syar'i. Mengakhiri waktu sholatnya karena menyibukkan dirinya dengan sesuatu yang makruh, sesuatu yang haram. Misalkan di sini kata ulama satronji, main catur misalkannya. Main catur itu sehingga mengakhiri waktu sholat menjadi haram. Main catur apa hukumnya? Mubah. Jikalau lalai waktu sholat menjadi makruh. Jikalau ketinggalan sholat menjadi haram di situ. Nah, waktu hurma itu waktu yang haram ini artinya orang itu wajib sholat, tetap sholat di waktu itu, tapi dia mendapatkan dosa. Karena apa? Karena dia mentakhirkan, mengundur-undur waktu dengan sebab yang makruh, atau sebab yang haram. Itu namanya waktu hurmah. Yang kelima, waktu uzur. Ada waktu uzur, waktu yang diberikan uzur pada seseorang. Maksudnya bagaimana? Ya juzu an tusallas shalah fi hadzal waqt lil uzur ka uzris safar wal marad. Waktu uzur ini diperbolehkan bagi orang yang sakit atau orang yang dalam keadaan musafir. Uzurnya bagaimana? Uzurnya boleh menjamak dua solat, ya, boleh menjamak, menggabungkan dua solat, yaitu yang kita kenal jamak takdim atau jamak takhir. Nah, bagi yang menjamak, menggabungkan solat ini, ketika dia solat itu namanya waktu uzur, diberikan uzur. Kenapa? Sebabnya musafir. Begitu juga sebabnya sakit. Jadi perlu ada tanda tanya di sini.
Apakah orang sakit itu boleh dia menjamak sholat, boleh dia menggabungkan sholat, dua sholat dalam satu waktu? Orang sakit itu boleh dia menjamak sholat, yaitu jamak takdim. Jamak takdim yaitu memajukan waktu asar ke waktu zuhur, memajukan waktu isya di waktu maghrib, itu namanya jamak takdim. Nah, bagi orang yang sakit, yang mana sakitnya ini diperbolehkan baginya untuk menggabungkan sholat, maka bagi yang sakit ini diperbolehkan jamak takdim saja, tidak boleh jamak takhir. Nah, ini nanti kita akan bahas secara terperinci orang yang sakit ini bagaimana. Yang jelas sakit di sini bukan sakit yang sepele. Sakit di sini dikategorikan sakit yang dibolehkan tayamum. Sakitnya parah. Jikalau dia sholat kurang istirahat karena dia menunggu waktu sholat, ini bisa tambah parah sakitnya. Bisa jadi dia tambah parah sakitnya, atau sembuhnya lama, atau bisa lumpuh misalkannya. Maka bagi orang yang sakit ini boleh dia menjamak sholat, jamak takdim saja. Insyaallah paham ya. Nah, waktu darurat, yang terakhir waktu darurat. Waktu darurat ini kapan? Waktu darurat ini bagi orang yang hilang penghalangnya. Bagi orang yang hilang penghalangnya. Maksudnya bagaimana? Kita contoh, seseorang perempuan dihalang untuk sholat, ada penghalang baginya untuk melakukan sholat. Apa itu? Haid. Nah, ketika seseorang perempuan itu suci dari haidnya, kita ambil contoh, perempuan itu suci dari haid, artinya selesai darah haidnya itu 5 menit lagi sebelum waktu maghrib masuk. 5 menit sebelum waktu maghrib masuk. Akhirnya suci dia. Nah, sekiranya seorang perempuan itu ketika dia tahu dia suci, dia langsung mandi, dia langsung berwudu, dan dia langsung sholat di waktu yang 5 menit itu. Nah, maka orang ini dikatakan dia sholat pada waktu darurat. Kenapa darurat? Karena dia sehabis suci. Nah, itu ya. Atau orang yang sembuh dari penyakit gila, akhirnya dia gila, ya, gila akhirnya sembuh 5 menit sebelum masuk waktu maghrib, sembuh. Nah, alhamdulillah ya. Gilanya sembuh sebelum 5 menit masuk waktu maghrib. Artinya ada waktu 5 menit untuk dia sholat asar. Kira-kira cukup atau tidak? Waktu 5 menit itu dia mandi, kemudian wudhu, pakaian bersih, sholat. Walaupun dia mendapatkan sholat itu hanya sekadar takbiratul ihram. Pas dia takbir, Allahu Akbar, orang azan maghrib. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lanjut atau tidak sholat orang gila ini tadi? Lanjut. Berdosa atau tidak? Tidak berdosa, karena darurat, karena dia baru sembuh dari gila, ya kan? Maka tetap diperbolehkan, bahkan wajib dia sholat, walaupun sekadar takbiratul ihram. Mendapatkan waktu asarnya itu sekadar takbiratul ihram. Setelah takbiratul ihram masuk waktu maghrib, maka teruskan. Orang yang gila baru sembuh tadi silakan sembuh teruskan sholatnya. Baik, itu adalah waktu darurat ya. Baik, itulah macam-macam waktu di dalam setiap sholat 5 waktu. Nah, jadi itu tadi, kalau kita mau sholat di awal waktu, ketika kumandang azan, kita langsung berusaha untuk melakukan wudhu ya, membuang najis dulu, membersihkan, istinja, kemudian wudhu dan sholat sunnah, menunggu jamaah, lalu sholat berjamaah. Nah, itu namanya waktu fadilah. Lewat dari itu adalah waktu ikhtiar, waktu pilihan. Baik. Zuhur, waktu zuhur ya. Waktu zuhur ini kenapa dinamakan waktu zuhur? Karena tampak. Artinya apa? Kita melakukan sholat itu pada saat matahari terang, ada mataharinya terang. Maka zuhur itu diambil daripada kata zahirah. Sumiyat zuhur li'annaha zahirah fi waqtin nahar. Karena sholat zuhur itu kita lakukan pada siang hari ya. Ada yang mengatakan zuhur ini sholat
pertama yang dilakukan dalam Islam. Jadi dari antara sholat 5 waktu ini, yang pertama kali adalah sholat zuhur. Itu perkataan sebagian ulama. Makanya dikatakan sholat zuhur karena dia sholat yang pertama kali yang tampak, yang pertama kali dilakukan dalam agama Islam. Ya. Waktu turunnya kewajiban sholat, maka sholat yang pertama kali dilakukan adalah sholat zuhur. Itu kata sebagian pendapat ulama. Baik. Masuknya waktu zuhur ini dengan melencengnya matahari. Ya. Nah ini sudah kita tahu, walhasil ada jam ya. Sekarang ada kompas, sekarang ada waktu zuhur sudah tahu kita. Walhasil kita hanya sekedar mengetahui saja. Begitu juga waktu asar. Asar ini, al-asru itu dalam bahasa artinya masa. Wal asar, demi masa. Dalam bahasa asar itu masa artinya. Wahya afdalus salatul khamas. Nah, salat asar ini ternyata sepaling bagusnya daripada salat 5 waktu. Untuk salat 5 waktu yang paling afdal adalah salat asar. Kenapa? Karena salat asar ini disebutkan di dalam Al-Quran sebagai salatul wusta. Nah itu ya. Al-musar ilaiha fi qauli ta'ala, yang mana disebutkan dalam firman Allah, hafizu 'alas sholawat. Jagalah atas kalian itu salat, waktu-waktu salat. Nah, kemudian salat asar ini disebutkan berbeda. Was salatul wusta. Yaitu salatul wusta maksudnya adalah salat asar. Nah itu ya. Begitu juga maghrib. Lughatan menurut bahasa maghrib ini waktul ghurub, ya, waktu terbenamnya matahari. Salat maghrib ini waktunya sangat ringkas daripada salat-salat yang lainnya, sangat pendek daripada salat yang lainnya. Daripada salat zuhur, salat asar, salat subuh, maghrib ini waktunya sangat pendek. Ya. Dan maghrib ini, selesai waktu maghrib ini bi ghurubis syafaqil ahmar. Dengan terbenamnya, dengan hilangnya mega-mega merah. Mega-mega merah yang ada di langit. Ya. Begitu juga salat Isya. Yang keempat salat Isya. Ya. Isya ini aslinya menurut bahasa adalah, Isya itu apa? Ismun li awwaliz zalam. Ya. Awalnya malam, namanya Isya. Kalau maghrib tadi terbenamnya matahari, tapi kalau Isya ini sebutannya adalah awalnya malam. Jadi Isya. Nah, salat Isya ini paling lamanya waktu salat. Waktu salat yang paling lama adalah waktu salat Isya. Karena sampai sebelum fajar, sebelum subuh waktunya. Nah, begitu juga salat subuh. Salat subuh ini, subuh itu apa? Menurut bahasa subuh itu diambil daripada kata awal pagi. Awal pagi itu jadi bahasa Arabnya adalah subuh. Dan salat subuh ini juga tusamma salatul fajar, dinamakan juga salat fajar. Ya. Wa tu'tabar jama'atuha afdalul jama'at. Dan yang salat berjamaah di waktu subuh itu adalah digolongkan sebaik-baiknya jamaah, sebaik-baiknya golongan yang sholat di waktu subuh berjamaah. Man sholat subha bi jama'atin faka'annama qomal laila kulluh. Barang siapa yang sholat subuh berjamaah, maka dia seolah-olah diberikan pahala dia qiyamul lail sepanjang malam, bangun malam sepanjang malam, itu sampai subuh. Ini keutamaan yang diberikan oleh orang yang sholat subuh berjamaah. Paling dikit jamaah itu dua orang, makmum dan imam. Ya bisa berjamaah di rumah atau di masjid. Tapi mana yang lebih afdol? Ya tetap di masjid. Paling banyak jamaah, paling banyak pula pahalanya. Karena kata Rasulullah SAW, kehusyuan orang, kata ulama, innama tuqbalus shalah biqadril khusyuk. Diterimanya pahala sholat itu sekadar orang itu khusyuk. Jadi paling banyak khusyuknya, paling banyak pula pahala
sholatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Misalkan orang itu hanya khusyuk ketika takbiratul ihram, maka pahala sholatnya diterima sekadar takbiratul ihram. Sedangkan setelah takbiratul ihram tidak diterima. Begitu. Innama tuqbalus shalah biqadril khusyuk. Karena pahala sholat itu diterima sekadar khusyuknya. Nah, bagi orang yang berjamaah itu dari awal sholat sampai akhir diterima. Pahalanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dari awal takbir sampai salam. Itu keutamaan orang yang sholat berjamaah. Walaupun yang sholat ini tidak khusyuk dari awal. Nah, mungkin karena ada dikejar-kejar hutang kan. Nah, jadi dia tidak khusyuk. Nampaknya di belakang anak ini penagih hutang nampaknya nih. Nah, dari awal takbiratul ihram tidak khusyuk. Ya, tapi dia sholat berjamaah. Maka karena keutamaan sholat berjamaah itu pahala sholatnya diterima dari awal sampai akhir. Nah, itu keutamaan kita sholat berjamaah. Baik, mungkin sampai sini ada yang perlu ditanyakan daripada Ustadz dan Ustadzanya mengenai materi saya tadi. Kalau tidak ada, saya lanjut. Lanjut dulu ya. Oke, tamam. Kita masuki bab a'zarus sholah. Uzur-uzur orang yang boleh terlambat untuk melaksanakan sholat. Artinya di sini tidak berdosa orang itu kalau dia terlambat. Kalau dia terlambat gara-gara uzur ini. Kira-kira paham ya? Saya mungkin agak bebelit dikit bahasa saya ini mungkin karena grogi. Ya, baik, uzur sholat ada 4. Uzur orang terlambat untuk melaksanakan sholat itu ada 4. Selain 4 uzur ini, seseorang itu kalau dia terlambat melaksanakan sholat, mengakhiri waktunya berdosa. Tapi kalau ada salah satu dari 4 uzur ini, seseorang itu terlambat atau mengakhiri waktu sholat dengan salah satu 4 uzur ini, maka tidak berdosa. Annahu la ya'tham man akharas shalah an waqtiha. Tidak dihitung dosa bagi yang mengakhiri waktu sholat kalau orang itu ada uzur daripada 4 uzur ini. Apa itu? Yang pertama, an-naum, tidur. Ya. Bagaimana syarat tidur yang ketinggalan sholat? Ya, karena kita tidur. Nah, ini ada syarat-syaratnya, bukan hanya sekedar tidur. Ya. Yakunu uzron idza nama qabla dukhulil waqti. Waktu orang itu dikatakan uzur dengan tidurnya sehingga terlambatlah waktu sholatnya kalau dia tidur sebelum masuk waktu sholat. Ya. Wa amma idza nama ba'da dukhulil waqti fala yu'tabar uzron. Kalau orang itu tidur sudah masuk waktu sholat dia tidur, maka ini tidak dikatakan uzur. Tidurnya itu tidak dikatakan uzur, maka berdosa. Baik. Nah, kecuali orang itu tidur sudah masuk waktu sholat dia tidur. Nah, bagi orang ini pengecualian. Biasanya dia ini tidur kemudian kebangun masih ada waktu sholatnya. Kita ambil contoh, biasanya orang ini tidur habis zuhur, tidur ya jam 1. Belum melaksanakan sholat zuhur. Kebiasaannya kalau dia bangun tidur jam 1, kebiasaannya dia bangun jam 2. Ibaratkanlah kita permisalkan sholat zuhur masuknya jam 12, selesai jam 1. Selesai jam 3. Nah, kebiasaan orang ini dia tidur di waktu zuhur, dia belum melaksanakan sholat zuhur. Akhirnya dia tidur jam 1, kebiasaannya dia bangun jam 2. Nah, suatu ketika tahu-tahu dia bangun jam 4. Nah, maka orang ini tidurnya tidak berdosa. Kalau memang kebiasaannya tidurnya cuma 1 jam, akhirnya kebablasan, tidurnya 3 jam. Nah, ini tidak apa-apa.
Yang masalah itu kalau dia yakin akan lewat waktu zuhur kalau dia tidur. Dia tidur jam 1. Yakin belah. Nampaknya tidak terkejar sholat ini, sholat zuhur nih. Nampaknya anak bangun jam 5 ini. Akhirnya tidur ya, bangun jam 5 nian. Maka tidurnya itu mendapatkan dosa. Karena terlewat waktu zuhur. Jadi orang yang mana yang tidurnya itu tidak mendapatkan dosa? Orang yang tidur sebelum masuk waktu zuhur, sebelum masuk waktu sholat. Kita taruh di sini, kita contohkan sebelum masuk waktu zuhur. Karena sebelum zuhur itu disunahkan tidur qailulah. Apa tidur qailulah? Tidur yang dikit. Ya setengah jam, seperempat jam. Ya kalau sejam lewat itu kaitsuroh namanya, bukan qailulah. Qailulah itu tidur yang sedikit. Dia sunahkan sebelum zuhur atau habis zuhur. Ya, itu namanya qailulah. Nah, kita taruhlah permisalnya sebelum zuhur. Sebelum zuhur kita qailulah. Akhirnya kebablasan. Bangun jam 4. Misalkan seperti ini. Ini sudah lewat waktu zuhur. Nah, apakah tidur kita tadi berdosa? Tidak berdosa, karena kita tidur sebelum masuk waktu zuhur. Ya. Perbedaan dengan yang contoh yang tadi, yang sebelumnya tadi. Jadi tidur yang diperbolehkan tidak mendapatkan dosa, itu tidur yang apabila dia tidurnya itu sebelum masuk waktu sholat. Misalkan di waktu zuhur, kita sudah melaksanakan sholat zuhur. Akhirnya kita tidur jam 2, jam 3 asar. Berarti kita tidur sebelum masuk waktu asar. Begitu. Akhirnya kebablasan. Bangun nengok orang sudah azan maghrib. Lewat waktu asarnya. Maka berdosa tidak kita tidur? Tidak berdosa karena kita tidur sebelum masuk waktu asar. Ya, itu ya. Mungkin kira-kira paham ya. Mungkin nanti kalau tidak paham tanya tidak apa-apa. Ulang. Bingung. Baik. Ya, itu. Yang kedua, uzur sholat yang kedua adalah lupa. Nah, terkadang kita sering lupa. Ya, nah, ini na'udzubillah min dzalik ya. Jadi selayaknya orang itu tidak apa-apalah tidurnya habis zuhur bela. Kalau memang dia sering kebablasan, kalau tidurnya itu sering kelewatan, bagusnya dia tunggulah sholat dulu lah. Ya, biar aman gitu. Biar dapat kartu hijaunya. Ya, jadi uzur sholat yang kedua adalah lupa. Nah, lupa yang bagaimana yang tidak berdosa? Jikalau kita mentakhirkan waktu sholat, yakunu uzran idza kana sababuhu amrun mubah. Lupa jikalau dengan sebab yang mubah. Jadi gara-gara sebab yang mubah ini kita lupa sholat. Sehingga teringatnya berapa menit sebelum waktunya selesai. Atau sampai kelewat waktu sholat. Gara-gara kita melakukan sebab yang mubah ini. Apa sebab yang mubah? Jualan. Nah, jualan. Terus juga makan. Mubah. Berjalan. Ya, tamasya. Ya. Itu mubah. Itu. Tapi kalau main apapun itu, tapi ya lebih parah lagi kalau main judi online, ya, misalnya. Nah, ini sesuatu yang bukan makruh lagi tapi haram. Ya, kalau dia melakukan sesuatu yang makruh sampai lupa sholat, main catur tadi, taruhlah main catur. Nah, main catur itu hukumnya makruh. Tapi kalau melewat waktu sholat, hukumnya menjadi haram ya. Baik, main catur, kebablasan, lewat waktu zuhur, bahkan lewat waktu asar. Tahu-tahu, nengok jam, sudah jam 6, masuk waktu maghrib. Jadi 6 jam main catur ini, tidak terasa. Maka apa hukumnya? Hukumnya berdosa, dosa dia. Oh, tamam.
Hukumnya berdosa. Kenapa? Karena dia melakukan sesuatu yang makruh sampai melalaikan sholat. Jadi dengan syarat lupanya dengan sebab yang mubah atau mengkaji kitab, ya, murojaah Al-Quran misalkannya, bagus itu. Akhirnya kebablasan lewat waktu zuhur, misalkannya. Tahu-tahu waktu asar, belum sholat waktu zuhur. Nah ini tidak apa-apa, tidak dosa. Karena yang disibukkannya itu sesuatu yang bagus, ya. Sunnah malahan, bagus, dapat pahala. Nah, itu. Yang ketiga, uzur sholat. Uzur sholat, al-jama' baina sholatain, yang sudah saya jelaskan tadi. Orang yang musafir, dia ingin menjamak sholat. Musafir itu dikatakan musafir jikalau dia sudah lewat perbatasan daerahnya. Itu dikatakan musafir. Ya, lewat kabupaten misalkannya. Nah, ini masih ikhtilaf ulama, masih berbeda pendapat ulama ya. Batasan daerah itu maksudnya bagaimana? Ya, dikatakan orang itu lewat batasan daerah kalau dia sudah lewat kabupaten, maka dia dikatakan musafir, ya. Maka dia dikatakan musafir. Terlebih lagi kalau dia melakukan perjalanan yang lebih dari 82 atau 84 kilo, maka itu dikatakan musafir bila khilaf, tanpa khilaf ulama. Nah, apa hukum musafir ini? Apa rukhsah atau keringanan-keringanan yang diberikan syariat bagi orang musafir ini? Salah satu keringanan adalah menjamak sholat, menggabungkan waktu sholat, menjamak waktu sholat. Ya, sholat yang boleh dijamak ini sholat yang 3 rakaat atau lebih, ya, 3 rakaat atau 4, ya, tidak ada yang lebih dari 4 rakaat, ya. Zuhur dengan asar, maghrib dengan isya, itu pasangannya. Entah itu jamak takdim atau jamak takhir. Jamak takdim kita ambil contoh, sholat zuhur, kemudian sholat asar di waktu zuhur. Itu namanya jamak takdim. Mendulukan, mentakdimkan waktu asar di waktu zuhur. Atau waktu maghrib kita sholat maghrib, akhirnya kita mentakdimkan waktu isya di waktu maghrib, mendahulukan sholat isya di waktu maghrib. Itu namanya jamak takdim. Kalau jamak takhir itu menakhirkan waktu zuhur di waktu asar, sholat zuhur di waktu asar. Nah, ini semua ada syarat-syaratnya. Atau dikatakan juga jamak takhir mentakhirkan waktu maghrib di waktu isya, sholat maghrib di waktu isya. Itu namanya jamak takhir. Nah, ini keringanan, ini uzur daripada sholat. Jadi seandainya kalau kita sudah musafir lebih dari 82 km, maka kita boleh menjamak sholat. Menjamak sholat. Misalkan kita capek, ya, kita mau menjamak sholat, kita dahulukan, kita sholat asar di waktu zuhur. Itu namanya jamak takdim. Boleh atau tidak? Boleh. Ya. Atau kita naik travel, perjalanan dari Jambi, misalkan ke Palembang, ya, yang lebih dari 82 km. Akhirnya kita ini kalau stopnya ini kira-kira jam 4 dari sebelum zuhur, sampainya stopnya ini jam 4. Jadi kira-kira tidak bisa stop pada waktu zuhur. Mobil ini tidak bisa stop. Maka apa yang boleh kita lakukan? Kita niat jamak takhir. Niat untuk sholat jamak takhir di waktu zuhur. Jadi ketika masih ada waktu zuhur, kita niat, ya Allah, aku niat sholat jamak takhir. Kalau tidak kita niatkan, kalau kita tidak niat jamak takhir, maka jatuhnya kita itu qadha. Nah, berdosa kita. Jadi wajib kita qadha. Jadi kalau kita niat jamak takhir pada waktu zuhur, maka diperbolehkan kita sholat jamak takhir. Artinya kita tidak sholat waktu zuhur, tidak sholat di waktu zuhur, itu tidak apa-apa. Ya. Kita sholat zuhur di waktu asar, itu diperbolehkan kalau kita niat jamak takhir. Nah, itu jamak takhir, ya. Jamak itu daripada uzur sholat. Yang keempat, al-ikrah, yaitu terpaksa.
Nah, kita dipaksa untuk tidak sholat. Maka bagaimana? Ya, dilihat perincian oleh ulama. Ada syarat-syarat yang dikategorikan orang itu terpaksa, dikatakan dipaksa untuk tidak sholat. Ada kategorinya, ada syaratnya. Yang pertama, orang yang memaksa kita itu mampu melaksanakan ancamannya. Misalkan kita ini ditawan, kita mau sholat tidak boleh. Kalau kau berani sholat, nah ini AK-47 ini ya, melayang nih pelurunya ke kepala kau katanya. Memang yang ngancam kita memang bisa nembak. Orangnya juga kita yakini bisa nembak dia. Ada senjatanya memang AK-47. Nah, itu maksudnya orang yang mengancam kita itu mampu melaksanakan ancamannya. Yang kedua, kita tidak mampu untuk menolak ancamannya, kita tidak mampu untuk menghindari ancamannya. Tidak. Ya, kita terpaksa pasrah tadi. Di tangan dia ada AK-47. Ya, tidak. Ini peluru asli dalamnya itu. Kalau kita ditembak, insya Allah mati kita. Nah, kita tidak ada senjata untuk melawan, tidak bisa kita hindari. Maka itu dikategorikan terpaksa. Jadi kalau misalkan dia maksa kita untuk tidak sholat, maka boleh kita tidak sholat dengan keterpaksaan itu. Nah, berbeda kasus kalau yang ngancam kita ini anak kecil. Nah, Bang kalau berani sholat, aku tinju misalnya kan. Nah ini tidak berefek sama sekali. Kita bisa menghindari, ya, tidak berefek sama sekali ancamannya. Nah itu ya. Atau dia mengatakan seperti ini, kalau kau sholat, age aku bunuh. Kage, bunuhnya kage bukan waktu itu. Nah ini dikategorikan bukan keterpaksaan. Jadi bisa kita hindari. Mungkin kita terikat, ya diikat dengan tali. Ya kalau kita bisa lari, ya lari, ya dak. Karena kita terikat tadi, yang ngancam kita ini bawa senjata juga, dan kita kira dia pasti akan melakukan ancamannya, maka itu dikategorikan terpaksa. Maka kalau orang itu terpaksa untuk tidak melaksanakan sholat, maka tidak berdosa. Nah itulah daripada uzur-uzur sholat. Ini yang bisa saya sampaikan pada materi saya pada hari ini. Insya Allah dibuka 10 menit. Ya. Mungkin ada dari Ustadz Ustazah yang ingin bertanya, silakan. Hal indakum soal. Masya Allah, syukran jazakallah khair ila Ustadz Habib Nabil Zafran Nabil alladzi qad a'tana ilman asyaallah ayakuna ilman nafi'an lana. Amin ya rabbal alamin. Amal barnamij al-ati yakni as-su'al Beb ya. Nah. Hal indakum soal? Masya Allah. Minus awalan. Cek. Syukur atas waktunya Ustaz. Yang pertama, ketika kita bepergian, ya, yang tadi kan patokannya 82 ya, begitu. Tapi kita menggunakan motor begitu, menggunakan motor sendirian lagi. Apakah ketika memang itu sudah bisa dijadikan uzur untuk tidak sholat, ya? Karena misalnya dari sini ke Bulian kan itu lebih dari 90 kilo kayaknya, 1 jam, ya begitu. Tapi kita pakai motor nih begitu, sehingga bisa mampir. Apakah itu bisa masuk waktu uzur atau tidak? Yang kedua, misalnya kita pulang kampung, misalnya sampai di kampung itu sore ya, jam 5:30 begitu. Biasanya kita balik lagi ke Jambi itu paginya begitu. Nah, ketika kita sudah sampai di kampung, maghrib dan isya, apakah itu bisa dijamak atau tidak? Padahal itu kan kampung kita sendiri, walaupun kita jarang pulang begitu. Karena biasanya kan kita sampainya sore, subuh sudah berangkat. Oke, syukur Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, syukron untuk Ustaz Zain atas pertanyaannya. Pertanyaan pertama, apakah kita dikategorikan uzur kalau kita dari sini ke Bulian, yang mana perjalanannya 90 kilo saja. 90 kilo. Kita pakai motor.
Apakah itu dikategorikan uzur kita tidak sholat sampai kita sampai ke bulian? Tidak, itu tidak dikatakan uzur karena kita bisa berhenti. Ya. Yang maksud saya tadi adalah kalau seandainya kita mengendarai kendaraan yang tidak bisa berhenti, misalkan ya kita ngikut kereta atau travel, ya memang mereka itu punya tujuan tempat berhenti yang tertentu. Kalau kita berkendaraan sendiri, ya wajib kita singgah ke tempat sholat untuk sholat. Nah itu ya. Jadi itu tidak dikatakan uzur yang pertama tadi. Yang kedua, ini masalah musafir. Apakah kita boleh menjamak sholat di kampung kita? Jadi di sini antara mukim dan mustautin. Ya. Apakah kita ini, ya kita koreksi diri kita, apakah kita sudah bertempat tinggal di tempat lain sehingga kita pulang kampung itu karena ada kemungkinan ada uzur saja atau ada ingin silaturahmi, habisnya kita pulang lagi. Nah, jikalau kita cuman berkunjung saja ke kampung kita itu, maka itu dikategorikan orang yang musafir, ya. Orang yang mukim di kampung itu. Maka bolehlah kita menjamak sholat kita, mengqashar sholat kita, tentu boleh. Dengan syarat apa tadi? Dengan syarat kita cuman berkunjung dan kita memang sudah bertempat tinggal, diakui oleh KTP kita misalkannya, atau domisili kita sudah di tempat di luar kampung itu. Maka kalau kita pulang kampung, yang jelas kampung kita ini lebih dari 82 km perjalanan atau 84 km perjalanan. Ya, kalau kampungnya masih di Jambi inilah, ya tidak boleh kita jamak sholat, ya, mengqashar sholat tidak boleh. Tapi kalau kampung kita lebih dari 82 km dari tempat tinggal kita, maka kita boleh menjamak sholat, mengqashar sholat. Dengan syarat itu tadi, kita pulang ke kampung itu hanya ada hajat saja, habisnya kita pulang. Maka kita boleh menjamak sholat kita. Tapi kalau kita tempat tinggal kita asli di kampung itulah, kita keluar kota, keluar kampung itu untuk kerja tidak bertempat tinggal untuk menetap selamanya, tidak. Nah maka ini tidak boleh. Kenapa? Karena dia dikategorikan mustautin, orang yang tetap satu daerah, walaupun dia keluar dari daerahnya itu untuk bekerja. Tapi di sini kata ulama, uzur untuk orang yang dikatakan musafir itu boleh menjamak atau mengqashar sholatnya itu sebanyak 3 hari. 3 hari 3 malam. Selebihnya itu tidak boleh qashar lagi, tidak boleh jamak lagi. Sholatnya harus di waktu-waktunya sendiri. Nah mungkin ya bisa dipahami Ustaz. Ustaz, Masya Allah. Ada lagi Ustaz? Nah, min Ustazah. Banyak ini rupanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama Ana Nurvita, Ustadz mau bertanya. Ada seorang ibu yang melahirkan anaknya itu lahir sekitar jam 2. Nah, sebelum persiapan untuk melahirkannya itu mulai dari sekitar jam 11. Nah, waktu masuk waktu zuhur, azan zuhur itu sudah dipasang infus dan sebagainya, mungkin sudah akan dibius karena melahirkannya itu sesar. Nah, setelah kan itu kan waktu masuk azan zuhur itu masih bisa sholat sebenarnya, maksudnya belum nifas. Nah, kalau setelah itu kan nifas, masa waktu nifasnya sampai 40 hari dan selanjutnya itu. Nah, itu bagaimana Ustadz? Apakah ada sholatnya harus diganti atau bagaimana seharusnya? Yang pertama. Kemudian yang kedua. Afwan, Ana belum jelas pertanyaan pertamanya apa. Mungkin bisa diperinci lagi Ustadz. Jangan kedua dulu. Yang pertama dulu jelasnya. Yang pertama. Kan ada seorang ibu yang melahirkannya itu sekitar jam 1. Nah, waktu sebelum jam 1 itu dari jam 11 sudah
pasang infus, sudah akan dibius dan lain sebagainya. Nah, waktu pasang infus itu kan sebenarnya belum nifas, maksudnya itu sudah seharusnya masih bisa sholat gitu. Tapi kan nggak bisa sholat lagi gitu karena udah akan dibius, itu gimana? Nah setelah nanti waktu udah melahirkan kan sudah nifas, nggak bisa lagi sholat. Oh iya. Nah itu sholatnya gimana? Apakah berdosa atau harus diganti atau bagaimana seharusnya? Baik. Pertanyaan kedua? Pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua Ustadz, ketika kita tadi tentang apa namanya tadi ya, yang ketika kita mengajarkan ke anak-anak, kebetulan Ana di unit TK. Nah anak-anak TK itu kan sebenarnya belum wajib sholat ya Ustadz ya? Ya. Nah, kadang kami menanyakan setiap pagi menanyakan sudah sholat subuh atau belum gitu kan. Nah anak-anak ada yang tadi bangunnya jam 7 Bu atau jam udah mataharinya udah terbit Bu. Nah itu gimana Ustadz? Harus diajarkan, terkadang kami mengajarkan dia nanti waktu bangun langsung sholat aja gitu. Atau besok minta dibangunin mamanya. Nah itu benar apa enggak Ustadz? Harusnya gimana? Masya Allah. Syukron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukron untuk Ustazah yang menanyakan dua pertanyaan. Yang pertama, jelas itu orang itu diimpus sebelum masuk waktu zuhur. Ya kan? Jam 11, ya kan? Jadi otomatis jikalau dia sudah dibius tidak sadar, maka orang ini dikatakan uzur. Tapi nanti dikodok, tidak berdosa dia. Tidak berdosa dia selama dia menjalankan operasi itu sampai dia mengeluarkan darah nifas itu, dia tidak berdosa sampai selesai waktu nifasnya, tinggal dikodok sholat yang dia tinggalkan tadi sebelum dia melahirkan. Walhasil karena ini terlepas dari sebabnya. Apa? Sebabnya dia dikategorikan tidur, hilang akal. Ya, hilang akal itu tidur atau gila atau ayan, step, mabuk, itu juga dikatakan hilang akal. Jadi kita kategorikan ini hilang akal karena dibius, akhirnya dia tidur. Ya, hilang akal sebelum masuk waktu zuhur, maka nanti setelah selesai nifas tinggal kodok saja sholat zuhur yang dia tinggalkan. Itu yang pertama. Pertanyaan yang kedua, ya bagus kalau kita menganjurkan anak-anak itu walaupun dia belum wajib sholat untuk mengkodok sholatnya ketika dia bangun. Karena agar dia terbiasa, agar besarnya dia mengkodok sholat kalau dia tertinggal sholatnya. Itu kira-kira saja jawabannya. Kira-kira masih yang ini? Kalau bius sesar itu kan masih sadar Ustadz. Jadi masih gimana? Iya. Akhirnya sadar. Ya, baik. Mohon maaf Ustadz. Ya, sadar dia akhirnya dia masih sadar ketika sudah masuk waktu zuhur. Ya. Masih sadar berarti sudah masuk waktu zuhur. Ya. Berarti dia tidak dikategorikan tidur, ya. Berarti dia masih sadar waktu di sholat zuhur itu. Yang jelasnya seharusnya yang dilakukan adalah sholat zuhur. Sholat zuhur. Nah, terlaksana atau tidak laksananya, sesuai dengan syarat atau tidak sesuai dengan syarat, tidak masalah. Yang penting dia sholat terlebih dahulu. Bagaimana sholatnya? Sholatnya itu lihurmatil wakti, untuk menghormati waktu. Misalkan dia sudah dibius, ya, tapi dia sebelumnya berwudu. Kemungkinan dia untuk sholat menghadap kiblat, ya, dengan keadaan berbaring tidak apa-apa. Bisa tak dia kalau menghadap kiblat? Kalau tidak menghadap kiblat, tidak bisa menghadap kiblat, walhasil tidak terlaksana syarat-syarat sholat itu, maka orang ini tetap diwajibkan sholat. Sholatnya apa? Sholat lihurmatil wakti, untuk menghormati waktu saja. Jadi bagaimana sholat? Ya, ada ruku, kalau dia berbaring, ruku dengan mengangkat kepala. Kalau sujud, ya lebih mengangkat lagi kepalanya juga. Begitu juga. Nah, walaupun dia tidak menghadap kiblat, sholatnya tetap sah. Bukan sah di sini. Maksudnya dianggap sholat. Itu namanya sholat lihurmatil wakti. Tapi tetap dikodok sesudah dia nifas.
Takutnya kalau kita tidak sholat lihurmatil waktu, tidak sholat untuk menghormati waktu, orang itu meninggal dengan izin Allah, maka dia dikategorikan tarikus sholah, meninggalkan sholat. Ini sama kasusnya seperti orang yang dalam keadaan perjalanan pesawat. Bagaimana orang itu mau kiblat? Nah, macam mana cari kiblatnya di pesawat itu? Ya, mau wudhu, bagaimana caranya dia berwudhu di situ? Ya, artinya tidak ada wudhu misalnya, tidak bisa menghadap kiblat. Bagaimana? Tetap wajib kata ulama dia itu sholat. Walaupun dia tidak menghadap kiblat, tidak berwudhu. Sholatnya sholat apa namanya? Lihurmatil waktu, untuk menghormati waktu. Tetap nanti dia kodok sholatnya. Lihurmatil waktu, sholat untuk menghormati waktu ini agar dia jika diizinkan oleh Allah meninggal dengan izin Allah, dia tidak dikategorikan meninggalkan sholat. Nah itu ya. Mungkin itu saja jawaban dari Ana Ustazah, insyaallah. Ada lagi pertanyaannya? Waduh, kasir. Banyak, Bib. Banyak. Tidak apa-apa lah. Baik, sekarang jazakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau bertanya, Bib. Ada perdebatan ataupun perbedaan nih. Pada saat kita mau jamak sholat hari Jumat, kita dalam perjalanan sholat Jumat, apakah boleh kita menjamak antara sholat Jumat dengan asar? Karena ada yang mengatakan sholat Jumat itu bukan zuhur, jadi nggak boleh dijamak. Kita dalam perjalanan nih, misalkan kita mau ke Palembang, sehingga sholat Jumat, karena kita jalan, kita jamak tuh sholatnya Jumat dengan asar. Tapi ada yang mengatakan nggak boleh. Nah, seperti apa itu, Beb? Syukran jazakallah. Syukran untuk Ustaz yang sudah menanyakan. Bagi orang yang musafir, boleh dia tidak sholat Jumat, dalam artian sholat zuhur tetap, tapi tidak sholat Jumat saja boleh. Bagaimana kategorinya orang yang musafir yang boleh meninggalkan Jumat, tetap dia sholat zuhur? Ini orang yang jikalau dia bepergiannya itu keluar dari daerahnya, saya tanyakan dulu, ini orang ini musafirnya dari kapan, Ustaz? Musafirnya dari Jumat itulah atau? Misalkan dia berangkat hari Jumat nih, Jumat pagi mau ke Palembang, kan ada sholat Jumat. Ya. Nah, dia singgah sholat Jumat, tapi karena masih musafir, dia gabung dengan asar, dijamak. Nah, tapi ada orang mengatakan nggak boleh dijamak, harus sholat Jumat, setelah itu asar berhenti lagi. Baik. Bagus. Ini pertanyaannya adalah orang itu musafir sebelum subuh atau walhasil sesudah subuh ya, Ustaz ya. Nah, di sini ulama mengkategorikan haram hukumnya orang bepergian sebelum Jumat. Haram hukumnya orang bepergian sebelum Jumat jikalau dia mengambil uzur untuk tidak sholat Jumat. Baik, kenapa? Karena musafir yang diperbolehkan untuk dia tidak sholat Jumat itu jikalau orang itu bepergiannya dari sebelum subuh. Sebelum subuh dia sudah keluar dari daerahnya. Sebelum subuh dia sudah keluar dari kabupatennya. Nah, kalau sebelum subuh dia sudah keluar dari kabupaten, maka orang ini dia pilih antara dua, mau sholat Jumat bagus, ya enggak. Atau kalau tidak terkejar untuk sholat Jumat, boleh dia diperbolehkan sholat zuhur. Tapi kalau dia bepergiannya misalnya jam 7 pagi, jam 8 pagi sehingga terlewat sholat Jumatnya, maka orang ini dosa karena dia meninggalkan Jumat. Baik, itu masalah yang pertama. Yang kedua, apakah boleh habis sholat Jumat itu jamak sholat, jamak takdim ya Ustaz ya, sholat di waktu asar, sholat asar di waktu zuhur. Apakah boleh sesudah sholat Jumat? Tentu boleh. Nah, di sini insya Allah nanti akan saya cari juga siapa yang mengatakan yang tidak boleh ini, dari kalangan mana, dari mazhab mana. Tapi Masya Allah. Sejatinya tetap, karena sholatul Jum'ah tuqamu maqamuz zuhur.
Begitu kata kalimat di dalam kitab, sholatul Jum'ah tuqamu maqamuz zuhur. Sholat Jumat itu didudukkan makamnya, kedudukannya seperti waktu sholat zuhur. Jadi bedanya kita tidak sholat zuhur di hari Jumat itu digantikan dengan sholat Jumat. Jadi jelas habis sholat Jumat boleh menjamak sholat asar sehabis sholat Jumat. Tapi ya insya Allah akan saya cari tahu lagi lebih dalam lagi Ustaz. Masya Allah. Ada lagi Ustaz? Waduh, banyak nih. Ayo betul ya. Ustazah. Antri. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ustadz, Ana Dini dari unit SMP ingin menanyakan, tadi kan ada uzur-uzur orang yang terlambat mengerjakan sholat, salah satunya lupa, kayak gitu. Jadi Ana ingin bertanya, ada kayak suatu pengalaman, jadi ada orang tua di keluarga kami itu yang mulai lupa kayak gitu. Dibilang pikun, gak pikun, tapi mulai lupa kayak gitu kan. Jadi kadang dia udah sholat asar, terus dia sholat lagi kayak gitu kan. Ketika ditanya, Nek sholat apa? Sholat asar. Lah kan tadi udah kayak gitu kan. Oh ya sudah ya nenek sholat kayak gitu kan. Jadi yang ingin saya tanyakan adalah bagaimana hukumnya sholat bagi orang yang pikun atau mulai pikun seperti itu Ustadz. Terus apakah dia diwajibkan sholat pada saat itu kayak gitu? Itu aja Ustadz. Syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukron Ustazah atas pertanyaannya. Jelas seseorang itu dikategorikan dia itu wajib sholat sekiranya dia mempunyai ingatan, ya, yang jelas berakal, begitu juga tidak hilang ingatan. Maka selagi dia pada kondisi ini wajib dia sholat. Nah, yang kita ketahui kalau orang yang lanjut usia seperti kasus yang dalam pertanyaan itu tadi, ini mudah lupa. Maka bagaimana kasusnya orang yang lansia ini tadi? Tetap kita sebagai misalkan orang rumahnya tetap mengingatkan dia sholat, tetap mengingatkan dia untuk sholat. Jikalaulah nanti dia bilang dia sudah sholat atau karena dia punya penyakit lupa itu tadi, maka itu tidak masalah. Kita hanya sekedar mengingatkannya saja. Itu tadi. Karena dia sudah dikategorikan uzur. Kenapa? Hilang ingatannya kadang ingatannya hilang, kemudian balik lagi sadar. Akhirnya kita ingatkan dia untuk sholat. Tapi terkadang dia mengatakan dia sudah melaksanakan sholat. Nah, bagaimana hukum sholatnya orang yang lansia ini? Ya, jikalau dia memang sesuai syarat, sesuai ketentuan syariat, artinya melaksanakan semua rukunnya, melaksanakan semua syaratnya, tetap sah sholatnya. Yang harus kita lakukan adalah selalu mengingatkan orang tua tadi untuk sholat. Nah itu mungkin kita arahkan untuk berwudu, kemudian untuk sholat. Nah kalau sudah dia mengatakan sudah sholat, misalkannya kita paksa lagi, kita katakan ibu belum sholat, hasil usahakan untuk mengingatkan saja. Selebihnya ya sudah, itu keputusan dari Allah Subhanahu wa taala, itu sudah kodratnya orang yang seperti itu, jadi tidak perlu kita permasalahkan lagi. Yang jelas sudah kita peringatkan untuk sholat. Begitu juga kalau seandainya kalau orang yang di rumah sakit, ya. Seharusnya kalau orang di dalam masa infus atau tidak bisa duduk atau hanya berbaring saja di rumah sakitnya, itu tetap wajib sholat. Tetap dia wajib sholat. Kalau tidak bisa wudhu, diwudhukan. Kalau bisa diarahkan kiblat, diarahkan ke kiblat. Kalau posisinya baring, bagaimana cara dia menghadap kiblat? Ya, dengan menegakkan kepalanya, taruh bantal di atas kepalanya, sehingga kepalanya agak tinggi. Begitu juga kakinya hadapkan ke kiblat. Begitu cara orang yang tidak bisa duduk, artinya berbaring telentang,
Itu bagaimana? Itu kiblatnya, kepala dengan kaki. Jadi sebisanya kalau ranjang rumah sakit itu kita arahkan ke kiblat, dia tetap wajib sholat iring ini, karena dia masih ada akal, belum hilang ingatannya. Ya, belum hilang ingatannya. Walaupun seandainya bercampur baur dengan najis misalkannya, tidak bisa dilepaskan, tetap kita suruh dia sholat, yaitu dengan itu tadi ya. Apa sholatnya tadi? Lihurmatil waktu. Tetap kita sholat, tetap kita suruh dia sholat, walaupun sholatnya hanya sekedar untuk menghormati waktu. Nanti setelah dia sembuh baru diqodho sholatnya. Itu. Bagaimana? Apa faedahnya sholat lihurmatil waktu ini? Untuk supaya jikalau dia wafat, maka dia dikategorikan tidak meninggalkan sholat. Nah, itu. Ini saja, hanya itu yang bisa saya jawab. Cik. Ada lagi. Masih ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustaz, ana izin bertanya. Yang ingin tanyakan terkait dengan amalan sholat tadi, Ustaz. Nah, Ustaz. Ana pernah baca satu hadis, Ustaz. Kata Rasulullah, asqaluhu fil mizan husnul khuluq. Yang paling berat timbangannya itu husnul khuluq, Ustaz. Kebaikan, kegembiraan yang kita berikan kepada orang lain. Kemudian bagaimana kondisinya jika kita melihat ada seorang yang dia luar biasa kebaikannya, perbuatannya kepada orang-orang di sekitarnya, tapi karena kebaikannya ini membuat dia lalai, bahkan cenderung lupa dengan sholatnya. Apakah kemudian amalan husnul khuluqnya ini diterima atau tidak? Lalu gimana kalau kondisi sebaliknya? Kita melihat mungkin ada saudara kita yang begitu luar biasa ibadahnya, sholatnya, hingga kemudian dia lupa untuk berhusnul khuluq, berbuat kebaikan dengan saudaranya. Nah, kondisi dua orang yang berbeda ini seperti apa, Ustaz? Lalu bagaimana yang terbaik menurut Ustaz? Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, Ustaz, ini yang sering terjadi sama ana, Ustaz. Ketika sholat, ana coba mengikuti sholat jamaah katakanlah di masjid seperti itu, lalu muncul sesuatu di perut ana. Ya seperti biasa, kita mau buang hajat. Sebenarnya kondisinya masih bisa ditahan. Nah, sebaiknya ana meninggalkan sholat ana atau ana menyelesaikan sholat ana dalam kondisi yang mungkin mengganggu kekhusyukan ana ketika sholat. Itu saja, Ustaz. Syukron. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, ini bicara tentang akhlak. Wallahu a'lam bishawab. Ustaz ya, pertama dari hadisnya tadi, karena Rasulullah SAW itu banyak memberikan faedah-faedah atau mengutarakan pahala-pahala yang banyak ya, seperti memberatkan timbangan mizan, yaitu subhanallah bihamdi subhanallahil azim, itu bisa memberatkan timbangan amal baik kita di akhirat. Begitu juga ibadah-ibadah yang seperti Ustadz sebutkan tadi. Nah, di sini tentu kembali kepada perorangan itu tadi, per individu tadi. Bagaimana dia bisa meluruskan jalannya, sholat juga bagus, begitu juga akhlaknya bagus. Itu tergantung kepribadian orang itu sendiri. Gitu. Kalau ditanya mana yang lebih didahulukan, wallahu a'lam bishawab. Ya, terus juga pertanyaan yang kedua, bagaimana kalau seandainya kita mau sholat berjamaah tapi diganggu dengan masalah perut? Mana yang lebih didahulukan? Apakah kita tahan sholat berjamaah? Apakah kita tahan dulu hajat yang kita ingin buang ini lalu sholat berjamaah? Apakah kita buang hajat dulu tapi tertinggal berjamaah? Jelasnya ini sama-sama bagus ya, sama-sama bagus. Sholat berjamaah pahalanya besar, tapi tidak melakukan makruh di dalam sholat berjamaah itu juga bagus, karena menahan kencing atau menahan untuk berhadas itu makruh hukumnya ketika di dalam sholat. Baik, seandainya kita kembalikan lagi ke pribadi kita. Kalau misalkan kita buang hajat ini, kita tetap sholat berjamaah walaupun di rakaat terakhir, ya sudah, tetap kita buang hajat untuk menghilangkan makruh tadi, lalu sholat berjamaah, tidak apa-apa.
Karena kata Rasulullah SAW, "Idza ataitumus shalah fa'alaikum bis-sakinah wal waqar." Kalau kalian ingin mendatangkan sholat untuk sholat, maka hendaklah kalian itu tenang, ya, dan mantap. Tenang di sini maksudnya adalah menghilangkan gangguan dari hilangnya kehusyuan kita di dalam sholat. Di sini namanya tenang. Ya. Wal waqar artinya mantap, artinya tidak terburu-buru. Ya. Misalkan masuk masjid, wah ini karena dia atlet lomba lari, akhirnya lambat lari dia dari sekolahnya tadi sampai ke masjid, lari juga dalam masjid. Nah ini tidak dikategorikan waqar. Ya, yang bagusnya itu hilangkan semua yang bisa membuat kehusuan kita hilang dalam sholat. Seperti itu, menahan kencing, menahan BAB, menahan kentut, itu makruh. Tapi jikalau kita bisa menghilangkan makruh lalu menyusul berjamaah, nah itu lebih bagus lagi. Walhasil kalau masih di ranah makruh itu tidak masalah kita lakukan Ustadz. Kalau Ustadz mau menahan juga, ya sudah tidak masalah. Kita dapat makruh, cuman dapat pahala juga yang banyak. Kita mau ikut takbiratul ihram bersama imam, sholat di awal waktu sama imam, sholat dari rakaat pertama sama imam, tapi kita menahan makruh. Apakah sah sholat kita? Sah. Apakah dapat pahala sholat berjamaah kita dari awal? Dapat. Cuman kita mendapatkan makruh karena menahan BAB tadi, menahan kentut atau menahan kencing. Kalau kita menghilangkan makruh yang terlebih dahulu, kita bakal tertinggalan berjamaah. Kita bakal berjamaah sama imam di rakaat ketiga atau rakaat keempat misalkannya. Ya terserah, tidak apa-apa. Itu tergantung pilihan kita. Makruh kita hilangkan dapat pahala sedikit tidak masalah, atau mendapatkan pahala tapi menjalankan makruh itu tidak masalah juga. Kembali kepada kita masing-masing. Baik, Ustadz-Ustadzah, ada lagi yang bertanya? Yakfi Ustadz saja ya. Soal? Masya Allah. Alas. Insya Allah bulan depan Bib. Oh. Oke, karena berhubung waktunya tidak memungkinkan ya, jadi kita cukupkan sampai di sini untuk materi kita pada siang hari ini. Selanjutnya itu adalah evaluasi, mungkin barangkali ada penyampaian dari Ustadz Budi kepada